Gimana kita mainkan, kata lakinya. Bang, aku puasa bang. Apa pula puasa? Kau di mana pula urusan puasa? Masuk, katanya. Masuk kamar. Apa mau dibuat? Karantina. Jadi kata orang-orang Syria, andai kata Syekh Mullah Ramadan nggak punya karomah seumur hidupnya, maka karomah terbesarnya punya anak macam Syekh Buti. Itulah karomah. Bisa seorang remaja seperti itu kepada ayahnya. Takut, penuh ketakutan kalau dia mukallaf ini. Besok dia mukallaf, ada dosa yang akan dituliskan di bukunya, ada maksiat yang akan disebutkan atas namanya. Dia takut, menangis, terseduh-seduh, minta tolong sama ayahnya. Cemana ngadapin ini? Ada sekarang remaja macam gitu. Luar biasa lah memang. Mirip memang seperti Imam Ghazali beliau ini. Mirip betul. Maka digelar itu sama orang-orang, Ghazali Al-Asar, Ghazali masa kini. Bismillah. Wala yuqal limithli hadzal insan inna syar'a ya'muruka bitasabbubi lirrizq wa yanha 'anil rukun ila al-battalah. Dzalik li'anna alladhi ya'muruhu syar'u bi ay yaghduwa ila as-suq fayabhatha an masdarin lirizqihi huwa alladhi laysa lahu ma yatakaffalu bi rizqihi wa ihtiyajatihi kawalidin wa nahwihi. Amma man qayyada Allahu lahu mutakaffilan li ihtiyajatihi ka hadzal insan fala yukhatabu min qibali syari' bi hadzal amr. Wa li anna syar'a ya'muru bit tasabbubi lir rizqi kay la yajnaha al insan an dhalik ila al batalah. Amma hadha falam yarkan ila al batalati bal tahawwala min as-sa'i في سبيل الرزق الذي تكفل له به والده إلى السعي من أجل معرفة الشرع وتفقه في الدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Tidaklah dapat dikatakan kepada orang seperti ini berarti paragraf sebelumnya yang al-mithal tsani ini, seorang pemuda yang disampaikan oleh orang tuanya, diutarakan oleh orang tuanya, bagaimana sang orang tua akan menanggungi semua kebutuhan dan keperluannya. Orang tuanya ingin bagaimana si anak fokus kepada belajar, menuntut ilmu dan mengaji. Jadi wala yuqal limithli hadzal insan, maka tidak dapat dikatakan kepada orang seperti ini yang tadi itu sosok anak yang diamanahkan oleh orang tuanya untuk fokus mengaji, belajar, memperdalam agama karena kebutuhannya sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Tidaklah dapat dikatakan kepada orang seperti ini, kepada anak ini, inna syar'a, bahwasanya syariat memerintahkanmu, menyuruhmu untuk tasabbub rezeki, untuk mencari rezeki, untuk menggeluti asbab dalam menuai rezeki. Dan syariat juga telah melarang untuk melakukan pengangguran. Jadi syariat memerintahkan, menyuruh untuk melakukan serangkaian asbab untuk dalam mendapatkan rezeki, dan melarang bagaimana cenderung kepada sikap pengangguran, melarang dari bersikap berpengangguran. Yang demikian itu li'anna allazi ya'muruhu syar'u, yang orang yang diperintahkan syariat agar beranjak ke pasar lalu mencari sumber rezekinya adalah orang yang tidak ada yang menanggungi skala rezeki dan keperluan-keperluannya, dan kebutuhannya seperti seorang ayah atau lainnya. Adapun sosok atau orang yang Allah telah tetapkan bagi dia yang menanggungi atas segala keperluannya, kebutuhannya, seperti sosok ini, seperti orang ini, cerita kita ini, fala yukhatab, maka tidak dapat dinyatakan, disampaikan, dititahkan kepada orang ini, dari sisi syariat
dengan perintah seperti ini. Artinya orang ini nggak layak diarahkan dengan arahan syariat seperti ini. Dikarenakan syariat itu memerintahkan seseorang untuk berasbab agar mendapatkan rezeki, ya, agar jangan sampai orang itu yang bersangkutan dengan tasabub dengan rezeki itu dia jadi pengangguran. Adapun orang ini dia tidak bersikap sebagai pengangguran, akan tetapi dia beralih profesi dari yang seharusnya berusaha untuk menjalani, ya, cara upaya-upaya mencari rezeki yang telah ditanggung, ya, oleh orang tuanya buat dirinya, ya, dia beralih kepada usaha untuk mengetahui, ya, untuk memperdalam syariat Allah dan memperdalam agama. Bagaimana tidak, Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, "Mayuridillahu bi khairan", siapa yang Allah ingin kebaikan kepada hambanya, ya, kepada seorang, maka Allah pahamkan dia tentang agama, ya. Oke. Jadi paragraf ini gini kesimpulannya. Seseorang yang sudah mandiri seharusnya dia urus dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan dan hajatnya. Berasbab, ya kan, turun ke pasar, ya kan, cari rezeki, apalah kira-kira. Mau udah mandiri, lepas dari tanggungan orang tua. Udah balik berakal, ya kan? Umur udah 20 tahun misalkan, udah keluar tanggung jawab orang tua. Seharusnya orang ini berusaha bagaimana untuk bisa survive, ya, dengan kemandiriannya, ya, cari penuhi kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan kira-kira, ya kan? Tapi ternyata orang ini diamanahkan oleh orang tuanya, enggak. Aku mau kalau kiranya kau tetap fokus sama belajar mengaji, memperdalam agama. Semua keperluan kebutuhanmu kutanggungi, katanya. Berarti orang ini sudah ada yang memenuhi semua hajat dan keperluannya. Maka, ya, nggak bisa dikatakan kepada orang ini, nggak boleh, jangan. Pokoknya mau cari rezeki, turun ke pasar sana, berusaha, ya, bergulat dengan kehidupan, cari asbab untuk kehidupan. Jangan jadi pengangguran. Nggak bisa dikatakan kepada orang ini seperti itu. Ucapan-ucapan seperti itu nggak bisa. Kenapa? Ucapan seperti itu ditujukan kepada yang memang pengangguran. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada kegiatan, nggak ada tujuan, nggak ada alasan begitu. Dan dia sudah mandiri. Tapi kalau andai kata ada yang sudah menyatakan siap untuk menanggungi semua keperluan dan kebutuhannya, ya, yang menanggung nggak mau dia repot-repot, berharap yang menanggung ini bagaimana dia fokus untuk mengejar ilmu, memperdalam agama, mengaji, lebih rajin, lebih giat. Nah, itu. Maka kalau orang seperti itu nggak bisa diarahkan kalimat tadi, ayo jangan jadi pengangguran, cari rezeki, turun ke pasar. Nah, nggak bisa begitu. Itu yang memang harus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nggak ada yang menanggunginya, dia harus memenuhi kebutuhannya. Jangan jadi beban bagi masyarakat, kan begitu, ya kan? Nah, jadi orang seperti ini nggak bisa diarahkan pernyataan seperti tadi, ya, nggak bisa, nggak pas gitu. Karena syariat membenarkan dia mengambil sikapnya. Apa itu sikapnya? Dia fokus tajrid dengan amanah yang disampaikan oleh yang menanggunginya. Apa itu? Yang menanggunginya ingin dia memperdalam agama, ya, melakukan fardu kifayah. Fardu kifayah kan dalam agama fardu kifayah ini. Fa'alu lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ya kan? Kan fardu kifayah. Jadi menanggunginya ingin bagaimana dia menggeluti fardu kifayah, bermanfaat buat umat nantinya. Nah, beda kalau sama andai kata ada orang nggak ada kerjaan, nggak ada apa, nggak fokus dengan apapun, ya kan? Tajrid yang siung yang jadi jalani dibuat jadi macam menganggur-nganggur begitu, nyantai, rileks saja, nggak jelas apa tujuan motivasi hidup. Nah, kalau gitu lain cerita. Nah, kalau gini cocoknya emang disuruh dia ke pasar cari rezeki, ya kan, upayakan yang halal, jangan jadi tanggungan masyarakat, jangan jadi, istilah mohon maaf bahasa kasar, jangan disampah masyarakat, ya kan. Oke. Nah, karena yang dilakukan oleh pemuda ini adalah sesuai dengan kode etik syariat, ya kan? Sudah ada yang menanggunginya, siap untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, yang menanggungi mengamanahkan, ayo tuntut ilmu dengan baik, sungguh-sungguh, karena ini menutupi
ke hajat masyarakat Islam, fardu kifayah hukumnya. Lalu dia pun memenuhi itu semua. Dan apa yang dijalaninya tak lain daripada man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din, menjalani sabda Rasul itu. Jadi ini adalah satu kebaikan dari Allah Ta'ala, limpahan kebaikan dari Allah. Adanya kesempatan bagi orang yang ingin memperdalam agamanya. Ya. Itulah kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala ketika seorang mendapatkan pemahaman agama. Tapi memaham agama itu bukan dengan betapa, dengan mengerahkan semua usaha upaya, menuntut ilmu lah, belajar, mengaji, berjibaku. Itulah, ya kan? Makanya habislah waktunya untuk itu, tajridnya untuk itu, begitu. Nah, asbab urusan duniawinya tertinggal. Kenapa? Udah ada yang menanggunginya. Lihat kalimat berikutnya, paragraf berikutnya. Wa yantabiqu hadzal mithal alayya fi awali ahdi bid dirasah faqad sarafani walidi amma kana minal mafrud an attajiha ilaihi kasairi andadi minal bahthi an wasailir rizqi wa jam'il mal wa alzama nafsahu bi kulli ihtiyajatil maliyati wad dunyawiyati wa qala li wa lam akun qad tajawaztul khamisata asyara ba'du law alimtu anna at-tariqa ila Allah yakmunu fi kasil qumamah la ja'altu minka zubbalan atau zabbalan walakinni nadartu fawajadtu anna at-tariq al-musila ila Allah innama yakunu fi dirasati dinihi wa ta'allumi syar'ihi fasluk idzan hadha at-tariq. Nih, apa kata beliau berikutnya? Yang tabiqu hadzal misal, contoh ini berlaku pada diriku. Contoh ini berlaku pada diriku di awal masa belajarku. Ayahku telah memalingkanku, mengalihkan diriku dari yang seharusnya aku tempuh sebagaimana teman sejawatku yang lain. Apa itu? Minal basi, berupa mencari sarana-sarana rezeki, mengumpulkan harta, asbab duniawi. Yalah pula pemuda kan, dia perlu untuk masa depannya misalkan, atau juga keluarganya. Artinya dia yang bantu ayahnya kan begitu. Kan ayahnya udah tua, dialah yang menolong ayahnya, gantian kan begitu. Jadi seharusnya waktuku untuk itu, sebagaimana teman sejawatku lainnya. Tapi ternyata ayahku buat keputusan lain. Dipalingkan ayahku, aku dari yang begitu untuk tetap fokus kepada mengaji. Lalu keperluanku ditanggungnya semua. Wa alzama nafsahu, dan dia wajibkan pada dirinya, dia lazimkan, dia haruskan pada dirinya, ya, dia lazimkan pada dirinya segala keperluanku. Ya. Dia wajibkan pada dirinya untuk memenuhi segala keperluan materi dan duniaku. Wa qala li, lalu dia berkata kepadaku, dan dia berkata kepadaku, waktu itu aku belum lagi genap 15 tahun, masih anak-anak. Nah, apa kata ayahnya kepada beliau? Ini luar biasa pendidikan ayah Sebuti kepada beliau. Law alim tu, andai kata aku tahu, jika saja aku tahu bahwasanya jalan yang menyampaikan kepada Allah itu terdapat berlaku pada membersihkan sampah, kujadikan kau tukang sampah, katanya. Tapi ketika kulihat, ku amati, dan ku dapati bahwasanya jalan yang menyampaikan kepada Allah itu hanya saja itu berlaku terdapat pada mempelajari agamanya dan mengkaji syariatnya, maka tempuhlah jalan ini. Kalau andai kata jadi tukang sampah bisa dialim, oh aku jadi khusus jadi tukang sampah kok seumur hidup, katanya. Kalau andai kata gitu, kalau andai kata bisa paham agama Allah, bisa paham syariatnya, dapat mengertilah semua itu dengan predikat tukang sampah, aku mau tukang sampah seumur hidup. Tapi ternyata nggak begitu. Jalan yang menyampaikan kepada Allah untuk bisa beramal dengan baik, memahami syariat dengan utuh, itu mempelajari agamanya, mengkaji syariatnya, maka tempuh jalan ini. Nah, nggak peduli. Kalau tukang sampah bisa jadi orang alim, kalau tukang sampah aja. Nggak usah ngapain, cari yang lain, nggak tukang sampah aja. Nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi apa, jadi tukang sampah. Kalau tukang sampah bisa jadi alim, bisa menghantarkannya kepada Allah Ta'ala.
Tapi jalan yang menghantar kepada Allah cuma satu katanya ayahnya, nggak ada jalan lain. Apa itu? Mempelajari agamanya, mengkaji syariatnya. Inilah jalan satu-satunya yang menyampaikan kepada Allah. Enggak. Maka karena ini satu jalan, tempuh jalan ini. Aku mau kau tempuh jalan ini. Aku ingin kau sampai kepada Allah. Oke? Wa hakadha faqad wada'anillah ta'ala min qarari walidi wal tizamihi fi halati tajrid bi muqtada syar'i wa hukmi. Demikianlah Allah telah menempatkanku berdasarkan keputusan ayahku dan ketetapannya. Apa? Di mana Allah menempatkan saya putih? Berdasarkan keputusan orang tuanya. Fi halati tajrid. Dalam maqam tajrid. Sesuai tuntutan syariat dan hukum syariat. Nah, tajridlah maqamnya. Aturnya dia bergulat dengan asbab. Bergulat dengan asbab. Siapanya bilang, aku nggak mau walaupun kau sudah dewasa, kau sudah menanggungi dirimu sendiri, bahkan mungkin kau juga menanggung diri aku, tapi enggak. Aku mau kau tetap fokus dengan belajarmu. Jadi keperluanku aku tanggung semuanya. Nah, berdasarkan keputusan ini berarti dia sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan keputusan orang tuanya berada pada maqam namanya tajrid. Tajrid hanya untuk fokus dengan ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Wa qad aqbala ilayya jam'un minar rifaq anadzak yad'unani ila as-sayr ma'ahum fi tariqil kadah wal kifah min ajli rizki wa jam'il mal wa yuhadzirunani minal istirsal fin nahji alladhi dafa'ani walidi ilaih saya ja'aluni alatan alal mujtama wa yazujjuni fi tariqil istijda. Jadi kebetulan pula bersama dengan itu sekelompok kawan-kawanku datang menghadap kepadaku, menemuiku waktu itu, ngajak aku untuk ikut bersama mereka. Ikut sama mereka menempuh apa? Jalan asbab, thoriqil kadah wal kifah. Bekerja, berusaha, itu. Untuk berasbab maksudnya, min ajli rizki. Untuk semata-mata mendapatkan rezeki dan mengumpulkan harta, materi, kebendaan. Ya, teman-teman beliau yang lain seperti itulah. Yang begitu pula kondisi mereka ajak, ayo. Sama-sama kita nih, seumur kita, sejawat kita, yuk kita cari rezeki, ya kan? Kita cari kebutuhan kita, berasbab kita. Wa yuhadzirunani, juga mereka nakut-nakuti. Yuhadzirunani, mereka takut-takuti diriku minal istirsal untuk terus mengikuti jalan yang telah didorong diriku oleh ayahku padanya. Nah, mereka tahu, itu nggak bisa itu. Kalau kau ikut putusan ayahmu nanti, kau nanti takutnya saya ja'aluni, kata mereka. Apa yang mereka takut-takuti? Saya ja'aluni, keputusan sikap ayahmu itu nanti jadi membuat kau jadi tanggungan masyarakat nanti. Jadi kau jadi sampah masyarakat, tanggungan masyarakat. Wa yazujjuni fi tariqil istida. Kau nanti tukang minta sedekah nanti. Di tanggungan masyarakat kok. Nggak disebut apa-apa. Sekaranglah kita, itulah kawannya bilang, sekaranglah kita bangun. Dunia kita lagi begini nih. Kapan lagi? Habis waktu kau nanti tak sempat kau meniti karir untuk mendapatkan inilah dunia nih. Seginilah umur kita nih lah. Begitulah kawan-kawannya menakuti beliau. Jangan. Nggak bisa itu, salah ayahmu itu. Nggak bisa putusannya. Nanti kau jadi tanggungan masyarakat, sampah masyarakat. Nggak bisa buat apa-apa. Yazujjani fi tariqil istida. Bahkan nanti keputusanmu takutnya kata kawan-kawannya. Nanti kau jadi tidak sedekah kau di mana-mana. Patut jangan sedekah. Dia enggak ada koin, macam mana kau dapat duit, macam mana? Ya, dah. Begitulah ujian namanya. Putusan ayahnya seperti ini. Putusan ayah beliau seperti ini. Kemudian teman-teman menakut-nakuti seperti ini. Walakinnallaha sallam walataf. Hanya saja akan tetapi Allah itu salam, Allah menyelamatkan. Walataf. Dan berlaku dengan lemah lembut kepadaku, menyelamatkanku. Fasabartu ala nahjil ladzi salakani fihi walidi. Salakani pakai tasdid. Salakani fi walidi ba'dan iltazama bi kulli ihtiyajati. Wa aradtu an at-tahdzir wal igra'at alladzaini lahaqani bihi marifaq. Fa hal kuntu bidzalika mutanakkiban an syar'i am mutabbiqan li hukmi syara'?
lam akun adri ayya jawabin an hadha su'al anadzak. Walakinni kuntu a'lam annani anqad li amri walidi wa tawajjuhihi wa hadha ma ya'muru bihi Allah. Amal yaum fa ana ala yaqinin bi annani bil idafa ila al istijabati li amri walidi kuntu munsajiman fi tilkal istijabah li syar'illah wa hukmihi wa hayhata ayarda walidi bi hadha alladhi ikhtarahu li wa wajjahani ilaihi law alima annahu mukhalifun li syar'illah azza wa jalla. Oke, kata beliau, akan tetapi Allah yang menyelamatkan, yang telah memberikan lutufnya kepadaku. Fasabartu ala najil, aku pun bersabar mengikuti putusan, ya, jalan putusan yang orang tuaku tempatkan diriku padanya. An altazima, dengan bagaimana dianya mewajibkan pada dirinya untuk memenuhi sebab kebutuhanku. Ya. Wa aradtu, aku berpaling dari tahzir, dari peringatan-peringatan dan bujuk rayu, ya, yang sahabat-sahabatku tetap merongrongku dengan keduanya. Nah, jadi kawan-kawannya nakut-nakuti sama bujuk-bujuk. Tetap beliau sabar, berpaling dari itu. Sabar dengan putusan ketetapan orang tuanya, ya, menjalani putusan dan jalan yang telah dirintiskan orang tuanya buat beliau. Fahal kuntu, apakah dengan demikian itu, ya, aku telah mutanakiban, ya, melanggar syariat, atau justru sebaliknya aku memenuhi atau menetapkan, mentatbik atau menjalankan hukum syariat. Kira-kira gimana nih? Kira-kira sikap aku saat itu, ya, memenuhi semua putusan, ya, dan jalan yang telah dirintiskan orang tuaku buat diriku. Yang mana kira-kira? Apakah aku tetap seperti itu, melanggar syariat atau menjalankan hukum syariat? Mana yang betul nih kira-kira? Lam akun adri. Waktu itu aku nggak tahu jawabannya apa. Waktu itu nggak tahu jawaban tentang soal ini. Apakah aku sesuai syariat atau melanggar syariat? Akan tetapi yang pasti ku tahu bahwasanya aku tunduk, taat, patuh terhadap perintah orang tuaku dan arahannya, dan itu juga termasuk yang Allah perintahkan. Nah, itu aja. Jadi dia saya nggak bisa memastikan ini yang gue buat ini betul atau tidak ini sesuai syariat. Tapi yang jelas aku nurut, manut, ikut perintah kemauan orang tua. Itu pun sudah jadi sesuatu yang baik dalam Islam. Nah, itu aja lah dah. Orang tua nyuruh, aku ikut. Dah, itu aja. Walaupun nggak tahu apakah baik atau tidak suruh orang tuaku itu. Cocok kan dengan syariat? Pas nggak kira kebutuhan syariat? Nah, artinya sikap beliau tajdid dan asbab itu kira-kira betul nggak itu kira-kira? Nah, cuma yang beliau pastikan bahwa aku meluluskan permintaan, dan keinginan orang tuaku itu termasuk yang Allah perintahkan. Nah, itu aja. Nah, amal yaum, adapun sekarang, setelah sekarang ini aku semakin dewasa, semakin paham tentang syariat Allah dan bagaimana lihat hasilnya. Amal yaum fa ana ala yaqin, aku yakin betul bi annani, bahwasanya aku, ya, ditambahkan dengan memenuhi perintah orang tuaku, aku sebenarnya munsajiman, selaras, senafas, ya, dalam memenuhi ketentuan orang tuaku tadi itu sejalan dengan syariat Allah dan hukumnya. Wahai hata, dan mana mungkin, mustahil, jauhlah andai kata orang tuaku ridho, ayahku ridho dengan keputusannya ini, dengan pilihnya ini untuk diriku dan arahnya buat diriku. Andai kata dia tahu kalau itu menentang syariat Allah Ta'ala, mana mungkin? Mana mungkin dia biarkan putusan itu terhadap aku, mana mungkin? Nah itu. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau, dulu waktu remaja nggak tahu apakah sikap yang ku ambil ini betul nggak ini. Meninggalkan asbab di masaku yang siogyanya memang begitulah. Tapi ini ku tinggalkan asbab, bertajrid. Betul nggak ini? Tapi udahlah, ini maunya ayah, permintaan ayah. Memenuhi keinginan ayah pun sudah baik dalam pandangan agama. Nah, itu aja lah dulu. Belum tahu jawabannya apa. Setelah sekian lama beliau semakin dewasa, semakin wawasan dan sebagainya, dan bukti-bukti yang beliau dapati, katanya, aku semakin yakin bahwa yang kutempuh ini, yang dulunya kutempuh, selain bentuk taat patuh sama orang tua, itu pun kebaikan, ternyata aku selaras dengan hukum syariat. Selaras, senafas. Lalu kata beliau, mana mungkin, dan mana mungkin, mustahil orang tuaku ridho terhadap aku dengan putusan yang dia ambil, kalau ternyata itu bertentangan dengan syariat. Mana mungkin. Wallahu a'lam.
Oke. Di sini ada kira-kira? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Hah? Kenapa? Ini. Oke, bagus sekali. Bisa, banyak juga yang begitu. Banyak juga. Artinya dia melakoni asbab, juga berusaha untuk menyisihkan waktu untuk menimba ilmunya. Bisa. Nanti setelah ini ada cerita tentang bagaimana asbab sama tajrid bisa dibagi waktunya. Ada gitu kan? Nah, fadhol, silakan. Kalau misalnya istri di rumah, anak kerja gitu, kerja di rumah lah, suaminya, anaknya juga yang menanggung makan kebutuhan dia suaminya. Ini apa dia bisa dibilang tajrid? Si istri tadi? Bukan, begini. Dia masih terlibat hubungan sosial dengan suaminya, khidmat kepada suami, mengurus anak, itu asbab dia. Asbab ini bukan dapat duit aja, bukan cari rezeki. Luas asbab pengertiannya, ya kan? Jadi bukan peluang bisnis, mendapatkan materi gitu, kemudian income yang bisa diusahakan, bukan itu. Dia nggak bisa, dia terikat dengan contohnya puasa sunat dia haram hukumnya kalau nggak izin sama selakinya, berarti dia bukan tajrid, asbab dia berarti kan, izin dulu dia sama laki, nggak bisa puasa gitu aja. Gimana kita mainkan, kata lakinya. Bang, aku puasa bang. Apa pula puasa? Kau di mana pula urusan puasa? Masuk, katanya. Masuk kamar. Apa mau dibuat? Karantina. Ya mana bisa? Itu baru dia bukan tajrid. Oh tajrid dia kan melulu ibadah. Fokus dengan satu hal yang dia dalami. Nuntut ilmu, mengkaji, menelaah. Ya kan? Ibadah. Berkutat dengan hanya itu saja. Kenapa? Karena untuk dunia ada yang nanggunginya. Dan nggak terlibat dengan itu. Gitu. Terpikir tadi istri ini kan bantu suami, ada juga gitu ya. Iyalah, itulah. Tapi kan itu kan ibadah sosial. Begini, asbab itu juga ibadah. Asbab yang kita asbabi ini dunia yang ini orang yang dimakom asbab itu ibadah juga. Gini, jangan anggap ibadah itu cuma tajrid. Nah, ini kesalahan kita ketika mengkaji hikam. Seorang menganggap bahwasanya ibadah yang betul ibadah itu tajrid saja. Dengan zikirnya Quran yang enggak. Kan tuh kita ulang-ulang. Bahwasanya orang yang asbab itu bentuk ibadahnya berubah. Dari zikir, dari tasbih, berubah kepada apa? Kepada kehidupan sosial. Ya kan? Kan begitu ibadahnya. Ya, tapi yang kita kaji-kaji kemarin. 2 rakaat minal mutazawiji afdol. Min saba'ina rakaatan minal azm. Ya kan? Itu ibadahnya. Ya masuk kamar itu ibadah jadinya. Masuk, kata lakinya. Kita buka di dalam, kata lakinya. Buka di dalam. Nawaitu Allahumma lakas sumtu bika amantulah. Jam 12 siang. Nggak bisa. Nggak bisa, kata lakinya. Aku nih santri, kata lakinya. Walaupun sekarang aku nih udah jadi bisnismen. Dulu aku santri. Kata ustaz kami, puasa sunat izin suami. Mana? Kalau nggak jadi maksiat. Jadi macam mana ibadahku bang? Kita ganti ibadahnya, sedap ibadahnya. Daripada kau nahan lapar sampai maghrib, ibadah juga bagus pakai ibadah yang ini kita katanya. Kita genapkan ibadahnya, kata lakinya. Pandai lakinya. Ustaz pula lakinya. 2 pahalanya. Bagaimana dia? Untuk ini dia juga ada istri. Ditanggungi sama ayahnya. Jadi hak dia ke istrinya nanti sama. Jadi tetap dijalaninya lah haknya sebagai istrinya. Tapi begini artinya, kebutuhan dia dan siapa yang di dalam tanggungannya dipenuhi sama ayahnya. Artinya dia tidak mengabaikan itu. Ada gini, nggak melarat istrinya, nggak melarat anaknya kalau sudah ada waktu itu. Karena seingat saya Buti itu menikah di usia dini. Dan di usia itu juga beliau masih berkutat dengan nuntut ilmu, mengaji, fokus dengan belajarnya, dengan mengajinya. Jadi orang tuanya nanggungi semuanya, ibu orang tuanya semuanya. Aku ingin kau fokus untuk itu, untuk ngaji. Ya orang tua butuh semuanya. Sampai dia selesai dari upaya nuntut ilmu, sampai dia mandiri balik, dan dia berdiri sendiri lagi.
Sebaliknya, dia pula memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sampai jadi dosen, jadi apa sampai. Itulah. Sampai nanti disebut beliau melimpah-limpah yang Allah berikan sama aku. Enggak di luar daripada dugaan harapanku. Sampai kata orang-orang Syria, sebenarnya Syekh Mullah Ramadan itu banyak karomahnya. Cuma enggak terekam. Enggak terekspos sama orang banyak gitu. Tapi kalau orang dekat tahu. Jadi termasuk begini. Pernah ketika Syekh Buti nulis kitab yang Hadza Walidi itu yang saya sebutkan minggu lalu. Ketika kitab itu saya ditulis, dicetak, datang murid dekat dengan ayah beliau. Murid dekat ayah beliau datang. Orang-orang dekat dengan ayah beliau. Kata beliau, ini buku ini kurang ini katanya. Enggak sempurna ini. Ini tambah nih, tulisan aku katanya. Karomah ayahmu katanya. Datang orang, murid dekat ayah Syekh Buti, Syekh Mullah, datang ke Syekh Buti, lengkapi bukumu dengan ini nih. Ini karomah ayahmu yang orang enggak tahu ini. Kata Syekh Buti, ya aku nggak bisa nilainya, aku nggak bisa kuiyakan, nggak bisa ku tidakkan, tapi tetap nggak masuk Hadza Wali sampai sekarang, nggak boleh masukkan. Nah, jadi kata orang-orang Syria, andai kata Syekh Mullah Ramadan nggak punya karomah seumur hidupnya, maka karomah terbesarnya punya anak macam Syekh Buti, itulah karomah. Itulah karomah beliau. Punya anak macam Syekh Buti itu karomah luar biasa bagi orang tua. Oke. Lihat bagaimana sedikit tentang kitab Hadza Walidi yang saya sudah baca. Bagaimana anak usia belasan tahun, mungkin 11, 12, 13 lebih kurang. Atau bukan, 14, genap 15 tahun. Ketika akan genap 15 tahun, Syekh Buti. Lihat ini hasil dari tarbiyah ayah beliau kepada beliau. Tarbiyah yang diberikan oleh sang ayah kepada anak. Bagaimana anak yang usia 14 tahun datang ke orang tuanya. Dalam keadaan sedih hatinya. Seperti betul-betul berduka. Dengan derain air mata. Dia minta nasihat, petuah, dan bimbingan dari ayahnya. Bahasa kita lah, kalau bahasa rubah bahasanya ya. Cemana aku ini, aku takut kali. Sambil nangis. Bayangkan, seorang anak remaja, laki-laki, bisa berbagi perasaan seperti ini dengan sang ayah. Ya, aku takut kali. Gitu. Sambil nangis nih. Berderain air mata. Aku takut. Besok aku balik. Berarti Allah persiapkan semuanya untukku. Buku catatan amal. Malaikat yang mengawasiku. Aku takut kali lah. Cuman aku menghadapi ini. Tolonglah berikanlah kekuatan, doa, minta gitu. Bisa seorang remaja seperti itu kepada ayahnya. Takut, penuh ketakutan kalau dia mukallaf ini. Besok dia mukallaf, ada dosa yang akan dituliskan di bukunya. Ada maksiat yang akan disebutkan atas namanya. Dia takut, menangis, terseduh-seduh, minta tolong sama ayahnya. Cemana ngadapin ini? Ada sekarang remaja macam gitu. Ada. Cakap sama ayahnya pun nggak mau mungkin. Bisa seperti itu. Ini, anak seperti ini, nggak mungkin seperti ini kalau bukan tarbiyah ayah. Gak mungkin kalau bukan karena taskif, pembentukan jati diri dari sang ayah yang luar biasa. Nah, ini baca kitab Hadza Walidi, kitab yang luar biasa hubungan ayah dan anak. Betapa indah dan harmonisnya hubungan ini. Oke. Wala syak annani lam ata'arrad li syai'in minal makhawif allati hadzarani minha ba'dur rifaq balilladzi ta'arradtu lahu wa antahaitu ilaihi huwa naqidu tilkal makhawif silsilatun minal makrumat al ilahiyah wal minah ar rabbaniyah lahaqatni min haitsu la ahtasib wa ghammaranillahu wa ghammaraniyallahu minha bi ni'amin wa minanin la tuhsa. La syakka, enggak diragukan lagi bahwasanya aku tidak pernah mengalami sedikit pun apa yang ditakut-takuti sama kawan-kawanku. Nanti kau jadi begini, kau jadi pengangguran, kau nanti jadi beban masyarakat, kau jadi minta sedekah nanti tuanya gini. Yang semua mereka takut-takuti enggak pernah ku alami sedikit pun. Lam ata'arrad li syai'in min makhawif. Balilladzi bahkan
Bahkan yang kualami, yang kudapati, pada akhirnya kebalikan dari semua yang mereka takut-takuti tadi. Apa itu? Silsilatun, rangkaian daripada penghormatan-penghormatan, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah ilahiyah yang terus diberikan kepadaku. Terus melahakot ini menyusulku. Terus berdatangan kepadaku tanpa aku ahtasib, tanpa aku duga sama sekali, tanpa aku perkirakan sama sekali. Wa ghamaranillah, Allah liputi diriku dari semua pemberian anugerah itu bini amin wa min la tuhsa, dengan nikmat anugerah yang tak terkira banyaknya. Ya. Jadi apa yang ditakut-takuti nggak pernah teralami sama sekali. Bahkan yang tak diduga beliau berdatangan silih berganti, tak putus-putus untuk beliau. Mau dunianya, mau materinya. Ya pernah jadi apa? Pernah jadi apa istilahnya? Dekan Fakultas Syariat di Jamiah Dimash, apalagi Jamiah ternama di Damaskus, macam UI kalau kita di sini. Apalagi pernah jadi dekan. Ya kan? Nah, lebih ada dekan, nggak ada apa-apanya lah, nama beliau udah dunia. Dekan itu kan cuma kampus sajanya. Banyak dekan orang tak kenal. Saya tak kenal dekan-dekan YN ini siapa. Siapa dia? Tak kenal, saya tak tahu siapa dia. Beliau namanya udah melalang buana ke dunia nih, mana pun orang tahu beliau. Siapa yang gak kenal beliau? Saya Buti. Saya gak kenal. Jadi yang Allah berikan kepada beliau melampaui perduga dan perkiraan beliau sendiri. Nggak tahu. Melebihi target. Beliau gak berharap apa-apa. Tapi Allah gemparkan dunia dengan namanya, dan gemparkan dengan kematiannya, gemparkan dengan hidupnya, gemparkan dengan ilmunya. Ya, betul. Baca buku-buku beliau, biar tahu beliau siapa. Baca buku beliau. Sebelum dengar video-video beliau, baca dulu bukunya. Baca buku beliau, Kubrul Yakinat Al-Kauniyah, buku tauhidnya. Gak ada buku tauhid yang bagus, penguraiannya, detail, akal, nakal seperti buku beliau. Bacalah. Betul, gak ada. Saya udah buktikan. Maka saya dapati, saya bisa rasakan bagaimana luar biasanya beliau. Saya buktikan. Baca buku beliau. Kubrul Yakiniyat. Gak ada buku macam gitu. Demi Allah saya katakan. Gak ada. Buku tauhid yang saya baca gak seperti itu. Khususnya mukaddimahnya. Bagaimana sebenarnya ilmu ma'rifat itu bagaimana digapai. Itu gak ada di buku lain, gak ada yang saya baca. Baca buku beliau. Bagaimana ma'rifat digapai dalam Islam. Nah itu. Gak ada penjelasan buku lain. Ada di buku lain, cuma saya gak tahu. Itulah buku yang saya dapatkan. Bacalah bukunya. Kubrul Yakinat Al-Kauniyah. Ya. Baca juga bukunya Al-Insan Musayyar Am-Mukhayyar. Saya rasa kitab terbaik mengurai bagaimana qada dan qadar. Yang hampir, saya minta maaf ini. Hampir tak pernah saya dapati penjelasan yang pas dimanapun. Termasuk di Medan sekalipun. Nggak pernah pas penjelasannya. Tentang qada dan qadar. Selalu menggantung-gantung. Terawang-awang. Nggak duduk masalahnya. Baca kitab Al-Insan Musayyar Am-Mukhayyar. Baca hikam. Semua sampai habis. Bacalah kitab-kitab beliau. Baca bagaimana beliau menanggapi perkembangan ini kehidupan inilah apa istilahnya semualah yang sedang berkembang nih. Bagaimana pandangan Islam dan sebagainya. Baca kitab-kitab beliau. Beliau mufakir juga. Nah. Rata-rata buku beliau bestseller. Yang paling luar biasa buku beliau, ya, semuanya luar biasa. Digandrungi sama semua lapisan, semua. Yang umum, yang awam, yang politisi, apa semua. Fiqhus Sirah. Kenal? Nggak kenal? Itu termasuk buku-buku awal beliau itu. Diterjemahkan sudah kepada sekian banyak bahasa. Fiqhus Sirah. Saya bukti. Ke berbagai bahasa sudah. Fiqhus Sirah. Cerita Sirah Nabawi. Nama bukunya Fiqhus Sirah. Bukan fikih. Beliau punya fikih. Fikih Muqarin beliau punya. Fikih Muqarana. Beberapa permasalahan buat jadi fikih Muqaran. Banyak. Oke. Buku doktornya kalau bisa baca.
buku apa istilahnya? Risalah doktorah, disertasi doktornya, Dawabitul Maslahah. Ini menunjukkan bahwa beliau memang usuli faqih, memang usul dan faqih, ahli usul fikih dan memang ahli fikih. Itu kenapa beliau jadi dekan syariat, dekan fakultas syariat, dan pernah jadi Rais Kisim Lughah, Rais Kisim Al-Firaq wal Adyan. Jadi pakar fikih dan pakar akidah. Syria. Pakar akidah se-Syria. Ada berapa orang pakar akidah, termasuk beliau satu. Artinya gini, apa yang diinginkan oleh sang ayah dan menjadi arahan buat sang anak ternyata betul-betul berhasil. Memang tercetak jati diri ulama pada sang anak. Nggak salah. Sang ayah ketika menempuh jalan itu buat anaknya. Ya. Dia penuhi semua kebutuhan dunianya, materinya, udah. Si ayah yang habis-habisan, ya, mandi keringat dan kepenatan untuk memenuhi kebutuhan sang anak ingin fokus dengan tajrid menuntut ilmunya, dan ternyata pilihan ini berhasil. Tercetaklah seorang ulama yang dibanggakan oleh umat Islam, yang cukup dengan masyarakat menggelar diri beliau dengan Ghazalil Asr, Imam Ghazali masa kini. Kenapa? Karena semua funun Islam beliau punya andil di dalamnya. Seperti Imam Ghazali layaknya. Karena itu. Sejarah ada buku beliau. Tauhid, akidah, pakarnya. Fikih, ahli usulnya. Disertasinya Dawabitul Maslahah. Kaedah bagaimana menimbang maslahat yang sebenarnya. Usul fikih. Usul fikih. Nah, dan memang udah S3 syariat. Nah, tapi pakarnya tauhid juga, akidah. Berdebat dengan filosof, tumbang filosof. Siaran besar di Syria. Luar biasa waktu itu. Lihat dialog beliau istilahnya debat, ya, dengan tokoh filosof di Syria saat itu. Atizani namanya, bukan thariqat ini, marga keluarga. Dr. Thayyib Atizani, filosof di Syria. Debat luar biasa. Jadi luar biasalah memang. Mirip memang seperti Imam Ghazali beliau ini. Mirip betul. Maka digelar itu sama orang-orang, Ghazali Asar, Ghazali masa kini. Tasawufnya nih hikam, kurang apa lagi? Ini tasawufnya hikam. Yang lain-lain lagi, masih banyak lagi. Beliau juga ngajari Salakus Syariah. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi yang fokus mutlak, jadi fokus hanya untuk tajrid dengan ibadah, kemudian pembentukan jati diri, belajar, mengaji, menjalankan fardu kifayah bagi umat Islam seperti ini, mainkan. Full fokus untuk itu. Atau mungkin ada seorang yang bisa membagi waktu untuk itu. Silakan juga. Silakan. Fokus juga begitu. Bagi-bagi waktu kira-kira. Ya bagi orang yang nanggung gitu. Ada orang nggak ditanggungi, dia memang membutuhkan kebutuhan sendiri. Tapi dia terpanggil juga, belajar agama laku. Imbala, tanpa mengabaikan yang itu. Ya kan gitu. Silakan. Allahu a'lam. Nah, silakan. Awal-awal kawan-kawannya ini memang bergaul. Iya. Dan awal sendiri sudah dia tantangan. Iya, iyalah. Iyalah. Tadi kawan-kawannya dia kan ngajak ke dunia mereka lah pula. Ya, kita ini kan sudah dewasa. Masa pula jadi tanggungan keluarga, nah pula kayak gitu. Kita nungguin keluarga coba kan gitu kan, berarti kan don juga dia. Don juga berarti kan? Iya pula ya. Kesian lah ayahku ya, cemana aku. Aduh. Betul sebenarnya enggak mau juga. Beliau enggak mau bebankan orang tuanya. Harusnya beliau yang sudah berjibaku dengan kehidupan untuk buat orang tuanya istirahat. Yang memenuhi kebutuhan kan. Mungkin itu diantara yang takut di kawan-kawannya. Kok masa kau pula kayak gini? Kesian orang tua kau, macam mana kau biarkan gini? Kau pula dipenuhi. Kawannya pun bagus ya. Itu, ya kan? Tapi mungkin dia ada mati kan, tapi ayahku yang nyuruh ini, cuman mau aku buat. Ayahku yang maksa. Udahlah, taat sama ayah kan bagus. Perintah agama juga, taat sama ayah, menyenangkan sang ayah, kan begitu.
Ridho ayah kan perlu dicari, kan gitu. Ini ridho ayahku, kuturuti permintaannya. Udahlah, ku jalani aja lah, nah, gitu. Ya, ternyata yang ditempuh berhasil. Ya itu. Wallahu a'lam. Al-mithalu tsani. Kita baca sedikit. Rajulun aqamahullahu min amalihi dunyawi fi hanutin au mahallin tijariyin yaqdah fihi min ajli rizqi ya'udu bihi ila usratihi allati ja'alahu Allahu mas'ulan anha wa huwa ya'lam annahu in ta'ahada matjarahu hadha kulla yawmin min at-tasi'ah sabahan ila sabi'a masa'an falau sawfa yukrimuhu Allahu birizqin wafirin wa ni'matin kafiyah idzan fa syar'u yakul lahu innallaha qad aqamaka min at-tasi'ah sabahan ila sabi'ah masa'an fi alamil asbab wa inama wajibuka ta'amulu wal insijamu ma'ahu khilala hadhil muddah min kulli yaumin wa aqamaka fima qabla dhalik min as-sabah wa ma ba'da dhalik min al-masa' fi alamit tajrid wa inama wajibuka khilala hataini al-hasyataini min amalika al-yaumi an tata'amala ma'a muqtada hadat tajarrud alladhi aqamaka Allahu fi fatuqbil ila ma'arifik al-islamiyah tanmihan tunammiha wa tata'ahaduha wa tuqbilu ila ta'ati wal ibadat wal qurubat tastazidu minha. Nah, lihat nih. Contoh ketiga. Seseorang yang Allah tempatkan aqamahullah, Allah posisikan ya dengan amal duniawinya, tugas duniawinya fi hanutin di bahasa kita di kios, di kedai toko atau mahal tijari atau apalah tempat berdagang yaqdah fihi, dia bersusah payah ya pada usahanya tadi itu min ajli untuk mendapatkan rezeki yang bisa dia bawa pulang kepada keluarganya yang Allah telah jadikan dia bertanggung jawab akan itu ya wa huwa ya'lam, dan dia tahu andai kata dia sungguh-sungguh ya menggeluti usahanya ini setiap harinya dari jam 9 contohnya 9 pagi sampai jam 7 malam misalkan, maka Allah pasti akan memberikan dia rezeki, memberikan penghormatan kepadanya berupa rezeki yang wafir, yang cukup, nikmat yang memadai. Jadi oleh karena itu syariat telah menyatakan kepada orang ini sebagai berikut. Apa kata syariat? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menempatkanmu dari jam 9 pagi sampai jam 7 petang. Itu di alam asbab, di dunia asbab. Maka kewajibanmu dari jam 9 sampai jam 7, kewajibanmu ta'amul, berinteraksi, berselaras di waktu seperti itu setiap harinya. Bekerja untuk urusan asbab dunia. Wa aqamaka. Jadi kewajibanmu dari jam 9 pagi sampai jam 7 petang itu berkutat dengan asbab. Geluti asbab, jalani. Ta'amul wal insijam ma'ahu, dengan asbab tadi. Wa aqamaka, lalu Allah juga menempatkanmu ya pada waktu sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 7 malam itu di alam tajrid. Ini saya betulkan. Jadi ada yang memang dibagi dia, ada yang monoton dengan tajrid, ada monoton dengan asbab, kan begitu? Ada yang berlaku dua-duanya. Allah menempatkanmu di alam asbab. Wa inna ma wajibuka, maka kewajibanmu di alam tajrid ini di khilalah hataini, di dua sisa waktu ini. Ya, dari sebelum jam 9 sampai setelah jam 7 petang. Anta ta'amal, kau berinteraksi, berupaya, berusaha, ma'amuqtata, berserta bersama tuntutan tajarrud yang Allah posisikan dirimu padanya. Fatuqbil, maka menghadaplah untuk mendapatkan pengetahuan Islammu, ya, kembangkan, ya, usahakan dengan baik, dan juga tukbil, ya, jalankanlah ketaatan dan ibadah-ibadahmu dan taqarrub, ya, pendekatanmu, tastazida minha, tambahkan itu semua sebagai hubunganmu kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di waktu berasbab, lakoni asbabnya, geluti asbab. Jam 9 sampai jam 7 itu geluti asbab. Apa kira-kira bisa mendatangkan keuntungan, ya kan? Rezeki yang halal apa kira-kira? Buat semua, tempuh cara-caranya, jalani. Nah, lepas waktu itu berarti ada kesempatan kita melakoni alam tajrid kita. Penuhi tuntutan tajridnya. Berapa lama kira-kira? Sisihkan waktu untuk rehat, untuk keluarga, tuntangan. Berapa lama? 2 jam, 1 jam, setengah jam. Buat tajrid sama Allah Ta'ala. Dengan amalannya di malam hari. Apa kira-kira? Sebelum subuh. Apa kira-kira? Pagi hari sebelum beranjak
ke pasar, bagaimana? Tuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Nah, ini nanti beliau ceritakan berikutnya. Bagaimana dulu di Syria itu, di Syria kata sebut ini saya jelaskan sekarang. Nanti kita baca di Rabu depan. Di Syria itu pasar tuh tutup sampai jam 9, jam 10 lagi baru buka. 9, 10 baru buka. Barulah istilahnya bergeraklah pasar gitu. Nah, baru bukalah, barulah berjalan perdagangan pasar, bergulat gitu dengan kehidupan pasarnya. Sampai menjelang maghrib tutup lagi. Nah, kemudian sebelumnya 9 kemana orang-orang? Orang-orang habis subuh tuh pergi ke majlis ini, belajar zikir. Begitulah di Syria dulunya. Nah, habis sebelum maghrib pulang ke rumah masing-masing, datang lagi ke majlis ilmu, pengajian maghrib, pada isya, ke rumah syekh ini di masjid. Begitulah dulu kehidupan di Syria. Begitu. Jadi lengkap semuanya. Itu yang nanti dijelaskan beliau berikutnya, di paragraf berikutnya.